Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan teman-teman, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi sebuah video informasi yang sangat penting untuk teman-teman guru honorer ataupun teman-teman guru PNS yang sudah pernah menerima tunjangan khusus wilayah terpencil atau wilayah tertinggal. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang tahapan resmi penyaluran dan bagaimana proses pembayaran tunjangan khusus untuk guru honorer dan PNS. Ini kita berdasarkan peraturan menteri teman-teman ya, kita berdasarkan peraturan menteri nomor 19 tahun 2019 tentang penyaluran dan pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru PNSD. Oke teman-teman, tanpa basa-basi lagi kita langsung ke videonya atau tahapan penyaluran dan pembayaran secara resmi untuk tunjangan khusus guru honorer dan PNS. Jadi yang pertama teman-teman ya, untuk proses penyaluran dan pembayaran tunjangan khusus guru honorer dan PNSD itu melalui beberapa tahapan teman-teman ya, mulai dari tahapan penyaluran sampai tahapan pembayaran. Untuk tahapan penyaluran, pertama-tama yang harus dilalui di sini adalah adanya penarikan data teman-teman ya, adanya penarikan data. Jadi data teman-teman yang digunakan adalah merupakan data yang berasal dari data pokok Dapodik ya, atau data pokok pendidikan yang bersumber dari sekolah. Jadi ini secara otomatis dikelola oleh pihak sekolah atau operator sekolah. Jadi data teman-teman yang memungkinkan teman-teman untuk mendapatkan tunjangan khusus itu berdasarkan dari data pokok pendidikan atau Dapodik yang datanya itu bersumber dari sekolah dan otomatis dikelola oleh operator sekolah. Kemudian di penarikan data juga itu perlu teman-teman perhatikan, Dapodik dijamin kebenarannya oleh Kepala Satuan Pendidikan berdasarkan surat pertanggungjawaban mutlak. Jadi di sini ada istilah teman-teman SPTJM yang dikeluarkan oleh operator sekolah dan ditandatangani langsung oleh kepala sekolah. Apakah data yang operator sekolah itu sudah dianggap valid atau benar sesuai dengan kondisi real dari sekolah. Kemudian bagian C di sini dijelaskan bahwa Direktorat Jenderal melakukan penarikan data ya. Ini yang bagian C diperhatikan teman-teman ya. Direktorat Jenderal melakukan penarikan data dari Dapodik pada bulan Maret untuk pembayaran tunjangan khusus semester 1 dan bulan September untuk pembayaran tunjangan khusus semester 2 pada tahun berkenan. Jadi untuk tahun 2021 ini akan ada penarikan data teman-teman ya, karena ini sudah bulan Maret, berarti akan ada penarikan data dari Dapodik untuk tunjangan khusus. Kemungkinan besar akan bersamaan dengan tunjangan profesi guru triwulan 1 tahun 2021. Itu yang sesuai dengan penarikan data. Jadi ada 3 poin penting di bagian penarikan data sebelum masuk ke rekening teman-teman guru honorer ataupun guru PNS untuk tunjangan khususnya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kita coba lanjut. Di sini diperhatikan juga teman-teman bahwa adanya verifikasi kelayakan calon penerima tunjangan khusus oleh Direktorat Jenderal melakukan verifikasi kelayakan calon penerima tunjangan khusus sesuai dengan kriteria penerima tunjangan khusus. Jadi di sini sebelum pembayaran tunjangan khusus itu akan ada verifikasi kelayakan calon penerima teman-teman ya, akan ada verifikasi kelayakan calon penerima tunjangan khusus yang berdasarkan data Dapodik yang dikirim oleh operator sekolah. Nah, pihak yang akan melakukan verifikasi kelayakan itu adalah Direktorat Jenderal teman-teman ya, Direktorat Jenderal berdasarkan Permendikbud nomor 19 tahun 2019. Jadi dasar hukumnya seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, di sini jelas bahwa pengusulan calon penerima. Jadi teman-teman silahkan diperhatikan. Di sini jelas saya jelaskan. Ini kita berdasarkan Permendikbud nomor 19 tahun 2019 teman-teman ya. Jadi pengusulan calon penerima tunjangan khusus dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut. Jadi ada mekanismenya teman-teman ya, agar teman-teman bisa diusulkan untuk
sebagai calon penerima tunjangan khusus selain harus memenuhi kriteria-kriteria yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi pengusulan calon penerima tunjangan khusus itu melalui mekanisme yang pertama adalah Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya mengusulkan calon penerima tunjangan khusus secara daring atau online melalui aplikasi Simtum. Jadi di sini Dinas Pendidikan akan mengusulkan calon penerima tunjangan teman-teman ya, itu melalui aplikasi Simtum. Itu berdasarkan hasil verifikasi mulai dari bulan Maret untuk pembayaran tunjangan khusus semester 1 dan bulan September untuk pembayaran tunjangan khusus semester 2 setiap tahun berkenan. Jadi untuk calon penerima tunjangan khusus itu kesimpulannya teman-teman itu diusulkan oleh operator dinas atau Dinas Pendidikan melalui aplikasi Simtum namanya teman-temannya. Nah, jadi ketika teman-teman tidak masuk sebagai calon penerima tunjangan khusus di aplikasi Simtum, meskipun teman-teman sudah memenuhi persyaratan, teman-teman tidak akan bisa menerima tunjangan khusus itu. Kemudian bagian B di sini jelas juga dijelaskan bahwa Dinas Pendidikan yang menolak pemberian tunjangan khusus wajib menyampaikan penolakannya dengan surat tertulis yang ditandatangani oleh gubernur, bupati, wali kota sesuai dengan kewenangannya kepada Menteri Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan paling lambat 30 April pada tahun berkenan. Jika seandainya Dinas Pendidikan menolak untuk memberikan tunjangan khusus dengan sebuah alasan atau ada alasan tertentu, maka Dinas Pendidikan teman-teman harus menyampaikan penolakan dengan surat tertulis yang ditandatangani oleh gubernur, bupati atau wali kota dan ditujukan kepada Menteri atau Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan itu paling lambat teman-teman 30 April pada tahun berkenan. Seperti itu teman-teman yang mengenai mekanisme pengusulan calon penerima tunjangan khusus secara resmi. Oke teman-teman, kita lanjut berikutnya. Nah, di sini jelas lagi dipaparkan teman-teman ya, jelas lagi dipaparkan bahwa penerbitan surat keputusan penerima tunjangan khusus. Jadi ada istilahnya SKTK, namun untuk sekarang itu dikatakan SKTP. Jadi SKTP itu diterbitkan sebanyak 2 tahap dalam 1 tahun dengan ketentuan sebagai berikut. SKTK tahap 1 terbit dimulai pada bulan Maret pada tahun berkenan, berlaku untuk pembayaran tunjangan khusus semester 1 pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni 6 bulan tahun berkenan. Nah, jadi perlu teman-teman pahami bahwa SKTK itu hampir sama dengan istilah yang sekarang itu adalah SKTP. Jadi SKTK atau SKTP itu terbit di info GTK setelah data yang dikirim oleh operator sekolah itu valid dan SKTP-nya sudah terbit. Jika SKTP sudah terbit teman-teman, berarti itu sudah siap untuk dibayarkan tunjangan khususnya. Dan ini juga berlaku untuk tunjangan profesi. Seperti itu untuk penerbitan surat keputusan penerimaan tunjangan khusus. Jadi ada SKTP untuk sertifikasi dan SKTK untuk tunjangan khusus, dan biasanya itu selalu bersamaan atau hampir bersamaan teman-teman ya, antara tunjangan khusus dengan tunjangan profesi guru. Seperti itu menurut saya ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini teman-teman jelas dipaparkan bahwa sedangkan untuk SKTK tahap 2 itu terbit dimulai pada bulan September. Jadi untuk SKTK-nya untuk tahap kedua itu untuk tunjangan khusus itu dipastikan terbit pada bulan September teman-teman ya. Ini berdasarkan Permendikbud yang ada pada tahun berkenan, berlaku untuk pembayaran tunjangan khusus semester 2 pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Jadi untuk SKTK yang tahap 2 ini itu berlaku mulai dari bulan Juli sampai bulan Desember. Jadi jika SKTK itu tidak terbit mulai bulan Juli sampai Desember, maka dipastikan teman-teman tidak akan menerima tunjangan khusus. Karena itu harus sesuai dengan aturan yang ada, harus ada mekanismenya teman-teman, dan itu berjalan sesuai dengan tahun berkenan. Kemudian SKTK yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal dapat diunduh oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melalui aplikasi Simtum. Nah, jadi SKTK yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal itu dapat diunduh oleh Dinas Pendidikan teman-teman ya, sesuai dengan kewenangannya melalui aplikasi Simtum. Tapi perlu teman-teman pahami juga bahwa di info GTK itu SKTP untuk pembayaran tunjangan khusus juga sudah ada bagi teman-teman guru honorer ataupun teman-teman guru PNS yang memenuhi syarat, dan itu bisa diunduh langsung oleh guru yang bersangkutan ataupun oleh bantuan operator sekolah. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut teman-teman ya. Nah, ini berikutnya teman-teman ya, yang terakhir. Nah, untuk pembayaran tunjangan khusus itu
Nah, kita sudah masuk yang paling penting dan paling dinantikan oleh teman-teman yang menyaksikan video ini. Jadi untuk pembayaran tunjangan khusus teman-teman ya, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya membayar tunjangan khusus langsung ke rekening penerima tunjangan khusus setelah melakukan verifikasi dan validasi. Jadi ketika data teman-teman sudah valid, SKTK, SKTP sudah terbit, maka pemerintah akan langsung membayar tunjangan khusus langsung ke rekening teman-teman. Nah, setelah terbit di sini jelaskan teman-teman ya, setelah terbit SKTK, pemerintah daerah wajib membayarkan setiap triwulan tunjangan khusus pada paling lama itu 7 hari kerja setelah diterima dana tunjangan khusus di rekening kas umum daerah atau RKUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangannya. Jadi ketika SKTK sudah terbit, maka pemerintah daerah itu teman-teman itu wajib membayarkan setiap triwulan tunjangan khususnya. Itu paling lama 7 hari kerja setelah diterimanya dana tunjangan khusus di rekening kas umum daerah, kecuali jika memang transfer dana dari pusat ke rekening RKUD itu terhambat, maka bisa jadi itu agak lambat juga pembayaran. Tapi intinya jika SKTK sudah terbit, maka teman-teman bersiap-siap untuk menerima tunjangan khusus. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian pelaporan penyaluran tunjangan khusus. Kemudian Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya itu melaporkan penyaluran tunjangan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ketika tunjangan khusus ini sudah diterima oleh guru yang bersangkutan, baik itu yang berstatus honorer ataupun yang berstatus sebagai PNSD, maka sesuai itu maka Dinas Pendidikan akan melaporkan hasilnya ya, hasil pelaporan penyaluran tunjangan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dilaporkan kemana? Tentunya dilaporkan ke Direktorat Jenderal ataupun di pusat yang menangani persoalan tunjangan guru. Seperti itu teman-teman ya. Jadi beginilah sebenarnya teman-teman ya, tahapan resmi penyaluran dan pembayaran tunjangan khusus, dan itu kemungkinan besar hampir mirip juga dengan mekanisme tahap penyaluran dan pembayaran tunjangan profesi guru. Jadi teman-teman, jika seandainya lambat tunjangan khususnya, teman-teman itu jangan kecewa dulu, karena mungkin siapa tahu dana dari pusat ke RKUD atau rekening kas daerah umum itu terhambat. Namun jika SKTP sudah terbit, maka teman-teman tenang saja ya, insya Allah tunjangannya akan langsung dibayarkan juga. Jika SKTP teman-teman itu sudah terbit, berarti sudah aman sebenarnya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi tutorial saya. Semoga video ini bermanfaat, dan buat teman-teman subscriber saya, terima kasih telah mendukung channel ini hingga menembus 8.100 subscriber. Meskipun view saya masih sedikit, tapi saya selalu bersyukur dan selalu berusaha memberikan informasi-informasi terbaru kepada teman-teman. Karena bagi saya berbagi informasi yang penting bukan informasi hoax, itu saya anggap sebagai keberkahan tersendiri dan kebaikan tersendiri yang bisa saya lakukan untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada. Dan semoga dengan adanya channel ini bisa minimal ya memberikan faedah atau manfaat sedikit kepada teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini video informasi saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share video ini ke teman-teman sekalian di media sosial Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Oke teman-teman, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.